Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Yusuf Ismail Fauzi Widodo, SPD. Kali ini kita akan membahas tentang software pembuat animasi yang sederhana. Kalau yang kompleks itu kita menggunakan Adobe Flash atau Adobe Animate atau yang lainnya. Nah, tapi untuk saat ini kita menggunakannya sederhana saja. Kita menggunakan aplikasi Flippa Clip. Nah, ini ikuti Flippa Clip. Ya, ini untuk nih, Flippa Clip versi 246 atau kalian bisa menggunakan versi-versi yang lain. Oke. Di sini Flippa Clip itu aplikasi yang animasi yang sederhana. Kita bisa membuat, tapi dengan kesederhanaan, jika imajinasi kita itu adalah imajinasi yang liar, itu kita bisa membuat sebuah proyek yang sangat hebat. Seperti pendiri Facebook, dia memulai Facebook dari ukuran kamar kosan. Ukuran kamar kosan itu berapa sih? Ya sekitar 3x4, sekitar 3x4 meter, 3x4 meter ya. Terus sekarang berapa giga saja yang dibutuhkan untuk menampung data-data Facebook? Oke. Tidak panjang lebar, kita langsung saja pada pengenalan aplikasi Flippa Clip. Untuk memulai sebuah proyek, kita harus mengenal. Di sini ada proyek, ada film. Di tab proyek ini adalah tab apa saja yang akan kita buat, yang sedang kita buat. Sedangkan film itu hasil jadinya seperti misalkan ini twinning. Nah, ini manual twinning, seperti itu. Atau yang lain seperti ini. Nah, ini twinning sederhana, proyek-proyek sederhana. Nanti kalau dijadikan sebuah film, nah itu akan masuk ke dalam tab ini. Oke. Langsung saja kita tombol plus ini. Pertama adalah nama proyek, nama filmnya. Mungkin scan 1, atau biasanya nama filmnya apa dulu, misalkan balonku .scan 1. Nah, tergantung bagaimana Anda memulainya. Nah, kalau mulainya kayak gini ya sudah kayak gini aja. Setelah itu pilih latar belakang. Nah, latar belakangnya bebas, mau yang standar atau yang bagus, atau mau buka folder sendiri di sini. Tuh, bisa cari file di sini, atau mau menggunakan warna merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Nah, kalau sudah pilih misalkan warna biru, kita apply plus. Atau yang lain, misalkan foto, mau pakai foto. Nah ini ambil foto dan sebagainya. Nah, ada 3 mode, mau pakai warna, atau mau pakai gambar, atau mau pakai foto. Langsung kemudian pilih ukuran kanvas. Ukuran kanvasnya ini ada banyak sekali. Ada YouTube 1080, YouTube 720, Instagram, TikTok, Vimeo, Facebook, Tumblr, dan seterusnya. Atau kita mau menggunakan ukuran sendiri yang kita definisikan sendiri, monggo. Misalkan ininya 720.
Wah, terlalu besar. 220. Artinya link 720 atau 720. Wah, ini besar sekali. Kemudian setelah misalkan ini terus selesai, kita klik centang di atas ini, centang. Kemudian buat proyek. Nah, ini hasil jadinya. Oke, kita berkenalan di sini. Pertama adalah di bagian larik atas ini. Larik atas dari kiri ada tombol back, kemudian disusul tombol ruler garis. Nah, ini rulernya ketika diklik di tengah layar itu ada penggarisnya. Nah, di bawah layar itu ada bentuk garisannya, ada lurus, lingkaran atau kotak. Oke. Kemudian disusul dengan copy paste. Copy paste di sini adalah digunakan untuk mengcopy objek. Misalkan kita mau gambar lingkaran di sini. Kemudian copy. Nah, kayak gini terus di copy. Klik. Nanti tinggal di paste. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk mengcopy objek. Kemudian di atasnya ada paste untuk objek. Kemudian ada back dan ada redo. Ada undo dan redo. Kemudian sebelah kanannya ada yang namanya skala. Insya Allah skala kalau nggak salah. Skala, tapi ini skala untuk gambar biasanya. Untuk menskala gambar. Misalkan kita memasukkan gambar, nah di sini ada tab setting, ada pengaturan proyek, pelayangan frame, onion atau kisi tambahan gambar. Contoh kita menambahkan gambar di kamera. Nah, kayak gini. Nah, ini kegunaannya. Ini untuk mengecilkan, membesar ini layarnya. Jadi layarnya memperbesar atau memperkecil layar itu menggunakan yang atas untuk fit. Nah, ini kita hapus. Oke. Selanjutnya di bagian bawah ada pen, bagian kiri sendiri. Pen. Nah, pen ketika diklik satu kali tidak berefek, tapi ketika diklik 2 kali akan keluar settingannya. Klik 1 kali, klik 1 kali lagi. Nah, akan keluar settingannya. Settingan pertama itu ini ketika diklik jenis pulpennya apa? Apakah pensil ataukah kuas ataukah pulpen atau stabilo. Nah, terus ini sebelah kanannya ada ukurannya. Cara merubahnya ketika diklik saja, kemudian tarik ke bawah menjadi kecil, kalau ditarik ke atas akan menjadi besar. Maksimal adalah 10 mm. Kecil atau besar, tergantung keinginan kalian. Kemudian yang sebelah kanan itu warnanya, warna dan transparasinya. Misalkan saya menggunakan ini, kemudian ini warnanya. Pilih warnanya ini. Oke. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada penghapus sebelah kanannya pensil ada penghapus, diklik 2 kali. Nah, penghapus ini ukuran, sampingnya penghapus ada ukuran besar atau kecil. Kemudian ini untuk mengatur ketajamannya, apakah di sampingnya itu menghapusnya ngeblur atau menghapusnya benar-benar habis. Nah, ini habis, coba kalau ngeblur. Nah, gini. Nah, kayak gini beda kan? Oke, terus yang sebelah kanan ini opacity-nya. Apakah ketika menghapus itu masih ada hitam-hitamnya atau hilang beneran? Nah, ini kalau kosong berarti habis. Kosong itu berarti nggak ada
ketebalannya kurang, ketebalan penghapusnya. Kalau semakin hitam semakin tebal, semakin lancar untuk menghapus. Oke, klik lagi menghapus. Di sini ada lasso tool. Lasso tool itu untuk seleksi. Coba kita klik lagi. Lasso tool cuma ada satu seleksi jenisnya, yaitu seleksi bebas lasso tool. Terus dilanjutkan sebelah kanan ada paint atau warna. Nah, untuk ngedrop warna, misalkan ini, atau misalkan kita membuat sebuah proyek, sebuah lingkaran. Terus kita mau ngedrop warna menjadi warna merah. Setelah itu kita klik di tengahnya, langsung jadi merah. Oke, setelah itu di sampingnya ada teks. Nah, ketika teksnya aktif akan ada tulisan ketuk untuk memasukkan teks. Nah, contohnya seperti ini. Aku dan saya. Nah, sisip. Nah, ini untuk perkecilkannya kita geser aja pojoknya. Oke. Di teks itu ada A itu untuk hurufnya. Ini huruf-huruf standarnya. Ada Alex Bruce, Artipo, Avara, Battle, Boombox, Cameo, Antiquate, Karakter, Nyi, Clear Sans, Bold, dan seterusnya. Nah, terus ukuran hurufnya. Nah, ukurannya untuk mengubah ukurannya bisa geser ke bawah atau geser ke atas. Nah, tergantung kemauan kalian. Misalkan standarnya itu 12 ini langsung jadi 12. Nah, oke. Jadi 12 dikecilin aja. 12 PT. Selesai. Ini untuk rotasi. Kemudian ini adalah warnanya. Warnanya misalkan kuning atau hijau. Sudah hijau belum? Harusnya hijau. Oke. Nah, ini berubah. Sudah. Kemudian dilanjutkan pada bagian bawah. Bagian bawah itu ada ini masih aktif. Jadi ketika masih aktif, ketika kita klik masih ada tulis yang mau disisipkan. Nah, untuk itu kita pindah ke sini biar nggak salah nulis. Setelah itu di bagian bawah ini, adapun yang ini adalah layer. Yang bagian ini adalah area layar. Ini adalah area layar. Nah, ini gunanya untuk menggambar proyek-proyeknya itu di sini. Menggambar proyek-proyeknya. Terus ketika kita seleksi di sini, kita bisa membolak-balikannya. Nah, setelah di bagian layar atau frame, di bawahnya itu ada musik. Ini untuk menyisipkan musik. Setelah itu ini ya nanti coba sendiri. Kemudian ada tombol play dan ini tombol layer. Ada layer 1, layer 2. Jadi dalam animasi itu kayak Photoshop yang sudah pernah menggunakan, itu bisa kita menggunakan beberapa layer atau ditumpuk-tumpuk daftarnya. Nih. Untuk menghapus layer, kita hapus saja, geser ke kiri, langsung hapus, buang. Untuk nambah, kita klik aja tambah. Seperti itu. Oke.
Setelah itu kita akan belajar frame-nya, frame rate. Nah, ini ada pengaturan proyek. Di bagian pengaturan ini pada pengaturan proyek. Pengaturan proyek tadi kita belum mengenal tentang frame per second. Frame per second. Frame per second itu adalah jumlah gambar yang dieksekusi setiap detiknya. Berapa gambar yang dieksekusi setiap detiknya? Apakah 1 detik? Kalau 1 detik berarti 1 gambar. Nah, ada 1 gambar yang berjalan setiap detik. Ketika 2 frame per second berarti ada 2 gambar setiap detiknya. Nah, 3, 4, 5, 6. Semakin banyak gambar yang dibuat, nah, semakin banyak nilai frame per second. Per second berarti semakin halus gambar yang dibuat. Semakin halus video yang dibuat, gerakan karakternya akan semakin halus. Tapi ketika frame-nya semakin kecil, maka gerakan benda atau gerakan objeknya akan semakin kasar. Nah, lihat saja ketika 1. Itu seperti PowerPoint. Jadi next kayak gitu. Coba kalau kita 60. Coba 60 ya. 30 ini maksimal di dalam Flippak Clip ada 30 fps. Nah, terlihat realnya, bolanya terlihat real dan gerakannya lebih halus. Ketika semakin kecil, maka semakin kasar. Oke, untuk menghitung berapa detik yang terjadi, berapa detik yang telah terbuat, kita menentukan dulu fps-nya berapa. Misalkan 12 fps, berarti ada 12 gambar yang akan diolah setiap detiknya. Berarti butuh 12 gambar untuk menciptakan 1 detik. Ketika mau menciptakan 2 detik, maka 12 dikali 2, yaitu 24 gambar. Ketika 3 detik, berarti 12 kali 3, 36 gambar. Nah, terus bagaimana untuk menentukan jumlah detiknya ketika kita sudah menciptakan misalkan 20 gambar? Berapa fps untuk menciptakan 5 detik dari 20 gambar? Berapa fps untuk menciptakan 5 detik dari 20 gambar? Nah, jadi jumlah gambarnya dibagi fps-nya. Misalnya gambarnya 20 berarti dibagi 5. Dibagi 5 detik. 20 dibagi 5 berarti 4 fps. Nah, ini 4 fps. Ini stop motion. Biasanya ada yang 4, ada yang 8, ada yang 20. Ya, tergantung maunya halus, stop motionnya halus atau kasar. Oke, ketika sudah ditentukan fps-nya, kita klik centang di pojok kanan atas. Simpan perubahan. Oke, setelah itu kita berkenalan dengan layar atau frame. Nah, frame yang kosong seperti ini belum diisi oleh gambar-gambar. Walaupun tadi kita sudah mengubah warnanya, tapi yang disebut frame kosong itu adalah frame yang kosong. Yang disebut frame kosong ya frame kosong. Tapi ketika frame itu sudah terisi oleh suatu karakter, maka bukan disebut lagi frame. Bukan disebut hanya frame saja, tetapi disebut dengan keyframe atau kunci layar.
Ini disebut dengan kunci layar atau keyframe. Keyframe lah. Ketika sudah menjadi seperti ini, ada gambarnya, maka disebut dengan keyframe. Nah, seperti animasi flipbook yaitu contohnya itu ketika membuat mobil-mobilan berjalan, caranya menggambar di buku tulis seperti pas kalian waktu SD yang sudah pernah melaksanakan. Nah, pembuatan animasi pun seperti itu. Pertama, misalkan ini frame pertama. Kemudian kita buat sebuah bola lingkaran ya. Sebuah bola pantul. Oke. Kemudian kita buat bola. Kemudian ini kan frame pertama, setelah diisi menjadi sebuah keyframe. Kemudian kita tambah frame lagi. Lihat di bagian bawah ada tanda tambah. Seperti ini. Klik. Nah, ini tidak terlihat gambar sebelumnya. Nah, di frame 2, di frame pertama belum tidak kelihatan. Untuk itu agar kita bisa lihat, kita klik bagian setting ini, terus onionya dihidupkan. Kisi juga boleh dihidupkan. Nah, kalau kisinya dihidupkan ada kotak-kotaknya. Kalau tidak dihidupkan tidak ada kotak-kotaknya. Nah, ini masih ruler dan terlihat di frame pertama. Frame pertamanya kelihatan. Nah, ini kalau onionya enggak diaktifkan, tapi kalau onionya diaktifkan akan terlihat. Nah, seperti itu. Yang ketiga geser, tambah lagi frame lagi, kemudian dijadikan sebuah keyframe. Terus tambah lagi, terus geser jadi sebuah keyframe lagi, tambah lagi frame jadi keyframe lagi, tambah lagi sini sampai sini, terus ini. Setelah dia sampai pojok, ternyata bolanya mantul. Kita klik aja sini. Kemudian kita copy, diklik layarnya ya, keyframe-nya ya, yang bagian bawah. Kemudian kita copy sampingnya delete itu, samping tempat sampah sebelah kanannya. Kemudian kita paste yang sebelah kanan sendiri. Nah, kemudian kita seleksi. Setelah itu kita kecilkan. Seperti ini. Kemudian setelah selesai kita jalankan. Twing seperti itu. Kemudian kita atur lagi berapa tadi kecepatannya, 4 fps, mungkin agak cepat 6 atau 8. Kita oke. Simpan perubahan. Kemudian kita jalankan lagi. Nah, ini lebih cepat. Kemudian ini kita buat film. Nah, ini 72 ukurannya 720 x 720. Kemudian file hasilnya adalah MP4. Terus perlu tanda air free package? Enggak usah. Ya, di sini di bawah sendiri ada tulisan buat film, sedangkan di bawahnya buat film ada tulisannya. Durasi yang dihasilkan adalah 1 detik. Total frame-nya 8, frame per sekonnya ada 8. Jadi karena frame-nya jumlah 8 dan FPS-nya 8, jadi 8 dibagi 8 adalah hasilnya 1. Nah, buat film. Nah, sudah selesai. Nah, kita cek. Nah, ini hasilnya. Twing. Nah, seperti itu. Jadilah sebuah film animasi scan 1. Nah, ini kalau mau bagikan silakan bagikan. Mau YouTube, Facebook atau lainnya. Lainnya itu bisa tuh
Tuh, bisa dibagikan. Oke, kita close. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ada salah kata saya mohon maaf yang secukupnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.